Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edi Nyotostio Marsusiadi, SPT MPD. Saya merupakan dosen pada program studi Teknologi Mekanika Perkeretaapian Indonesia di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Video ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen khususnya pada unsur pengajaran. Pada semester 1 ini saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dengan kode mata kuliah 203 MPK 01. Mata kuliah ini memiliki 2 bobot satuan kredit semester atau SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan. Meliputi rangkaian pertemuan tersebut mencakup 14 sesi tatap muka dan 2 sesi evaluasi, yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk fokus pembahasan materi kuliah yang akan disampaikan meliputi 1. Pengertian dan hakikat bahasa baku, 2. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku, 3. Fungsi bahasa baku, 4. Perbedaan bahasa baku dan non-baku dalam aspek ejaan, diksi, dan struktur kalimat, serta 5 adalah konteks penggunaan bahasa baku pada situasi formal dan informal. Dalam proses pembelajaran, sumber referensi utama yang kami gunakan adalah buku berjudul Komposisi Bahasa Indonesia karya Vinosa terbitan tahun 2018, serta buku Tata Bahasa Indonesia karya Alwi dan kawan-kawan. Selain itu, materi perkuliahan juga diperkaya dengan berbagai rujukan dari jurnal ilmiah yang bereputasi. Sebagai luaran dari mata kuliah ini, mahasiswa ditargetkan mampu menghasilkan dokumen berupa glosarium digital atau desain infografis yang memuat daftar istilah teknis yang baku. Adapun bobot dan komponen penilaian akhir pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Kehadiran dan keaktifan sebesar 10%, tugas harian sebesar 20%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 20%, tugas praktik sebesar 25%, serta untuk ujian akhir semester atau UAS sebesar 25%. Untuk capaian pembelajaran lulusan meliputi kelompok sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Adapun untuk kelompok sikap meliputi CPLS 1, CPLS 3, CPLS 6. Sedangkan untuk keterampilan umum meliputi CPLKU 1, CPLKU 2, CPLKU 4. Dan untuk keterampilan khusus CPLKK 1 serta untuk pengetahuan CPLP 1. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdapat CPMK 1, CPMK 2, CPMK 5, dan CPMK 6. Untuk CPMK 1, mahasiswa mampu memahami hakikat, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia baku dalam konteks kehidupan berbangsa. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan ragam bahasa baku yang tepat, formal, atau ilmiah dalam berbagai situasi komunikasi profesional di lingkungan bidang perkeretaapian. Untuk CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun tulisan ilmiah populer dan proposal kegiatan menggunakan bahasa baku yang relevan dengan bidang perkeretaapian. Dan untuk CPMK 6, mahasiswa mampu menyusun laporan teknis, laporan kerja, laporan observasi, dan laporan kegiatan dengan struktur dan bahasa yang benar. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menerapkan metode pengajaran dia yang terdiri atas delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek pertama, yakni delivery atau penyampaian materi, rencana pembelajaran semester dapat diakses dan diunduh langsung oleh mahasiswa melalui aplikasi Smart Campus Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dengan metode pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning
Pendekatan ini bertujuan untuk membiasakan mahasiswa teknik dengan pola pikir analitis dan praktis, dan kami mengaitkan teori kebahasaan dengan simulasi di dunia kerja agar materi menjadi lebih relevan. Selain itu, pembelajaran juga mengintegrasikan teknologi digital berupa media video serta platform kuis daring seperti Quizizz guna meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Pada aspek kedua, yakni interaction atau interaksi, proses perkuliahan dirancang untuk menumbuhkan komunikasi dua arah yang aktif. Interaksi ini dibangun melalui kombinasi metode ceramah, analisis, contoh teks, diskusi, sesi tanya jawab, serta latihan tertulis. Pada aspek ketiga, yakni asesmen atau penilaian, evaluasi capaian mahasiswa diukur secara objektif, komprehensif melalui penugasan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta penugasan praktik yang dikerjakan baik secara individu maupun kelompok. Demikian gambaran umum mengenai mata kuliah yang saya ampu. Sebagai penutup, mari kita saksikan bersama cuplikan proses pembelajaran dengan mahasiswa di kelas yang mengangkat tema penggunaan bahasa baku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Jadi di sore hari ini ya, terima kasih kalian itu masih semangat dalam mengikuti pembelajaran terkait dengan mata kuliah bahasa Indonesia ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bahasa baku ya. Jadi sebelum saya mulai untuk mata kuliah ini ya, saya ingin mengabsen dulu. Absen urut nomor 1 Muammar Al-Farid. Hadir. Kemudian nomor 2 Muhammad Hafiz Zubair Nizamuddin. Hadir. Nomor 3 Muhammad Jasuli. Hadir. Absen 24 atas nama Zaki Maulana Alkaf. Hadir ya, terima kasih. Baik, sebelum saya mulai untuk mata kuliah bahasa Indonesia terkait dengan bahasa baku ya, saya ingin mengingatkan kembali kalian terkait dengan mata kuliah yang kemarin kita bahas terakhir itu adalah terkait dengan penggunaan bahasa teknis ya. Saya ingin tanya, mengapa dalam teknologi perkeretaapian itu memiliki istilah teknis tersendiri? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Yusuf. Karena bahasa teknik dalam teknologi kereta api ya, digunakan agar komunikasi menjadi jelas, ya, tepat, seragam, dan aman. Karena sistem perkeretaapian sangat kompleks dan beresiko tinggi. Setiap komponen, sistem, dan prosedur memiliki istilah baku, sehingga tidak terjadi salah pengertian saat operasi maupun perawatan. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya ya. Jadi memang dalam istilah teknis di perkeretaapian itu memiliki karakteristik tersendiri ya, khususnya dalam bahasa bakunya, karena sistem perkeretaapian itu kan menyangkut masalah keselamatan, sehingga apapun yang dikomunikasikan antara pengoperasian, perawatan, dan ini pemeliharaan fasilitas operasinya itu harus sinkron, dan itu masing-masing memiliki istilah-istilah sendiri, sehingga pada posisi seperti itu akan memudahkan mereka dalam berkomunikasi yang mudah dipahami dan jelas, sehingga tujuan bersama dalam mengurangi kecelakaan dalam transportasi kereta api itu bisa diminimalisirkan ya. Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Pengertian dan hakikat bahasa baku ya. Jadi untuk pengertian bahasa baku adalah ragam bahasa yang dijadikan tolak ukur atau acuan bersama dalam satu masyarakat bahasa. Penggunaannya diatur oleh kaidah-kaidah kebahasaan, ejaan, tata bahasa, kosakata,
dan pelafalan ya, yang telah disepakati dan dilembagakan secara resmi. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia baku itu memiliki sebuah kelembagaan ya, kelembagaan resmi artinya ya. Jadi kelembagaan itu nanti akan mengesahkan ya untuk penggunaan bahasa baku dan bahasa yang non baku ya. Jadi kalau kita bicara bahasa baku itu sebenarnya ada satu lagi bahasa non baku. Nah, tetapi kita fokus pada bahasa baku dulu. Nah, bahasa baku itu bahasa yang bagaimana? Bahasa yang tentunya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kemudian sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi intinya kebanyakan yang terdapat dalam KBBI itu memang sudah dibakukan di situ ya. Jadi kalau kita untuk mencari istilah apakah bahasa ini baku dan tidak baku itu kita bisa lihat pada KBBI ya. Kemudian ada tata bahasa baku Indonesia atau namanya grammar kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesia juga punya grammar atau tata bahasa sendiri. Berikutnya adalah tentang hakikat bahasa baku ya. Bahasa baku itu hakikatnya adalah bersifat konvensi atau kesepakatan. Nah, kemudian bersifat dinamis bukan statis ya. Jadi kaidah bahasa baku itu dapat berubah mengikuti perkembangan zamannya. Kalau kita lihat sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu seperti ejaan yang disempurnakan ya. Semakin ke sini itu akan mengalami perubahan-perubahan terus ya dalam ejaan atau penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian digunakan dalam ranah resmi dan formal. Nah, ini salah satu hakikat penggunaan bahasa baku itu adalah digunakan pada situasi yang resmi dan formal. Kemudian bahasa baku ya memiliki ciri-ciri antara lain adalah sesuai dengan kaidah bahasa itu sendiri. Artinya mengikuti aturan gramatikal yang benar, subjek, predikat, objek, keterangannya harus jelas. Kemudian menggunakan ejaan resmi sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau EYD, ya. Kemudian tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Kemudian pemakaian kata baku sesuai dengan KBBI ya, tentunya kita acuannya pada KBBI. Kemudian ada bersifat objektif dan logis, ya, kalimat harus tersusun dengan runtut dan tidak ambigu atau membingungkan. Ya, jadi kalau maksud runtut itu kalau kita bicara tentang misalkan kereta api, ya, teknologi sarana kereta api, ya berarti kita fokusnya di situ. Kemudian apa? Konsisten, digunakan dalam situasi formal, ya, dalam situasi formal. Kemudian dalam situasi formal itu seperti apa? Yulistio, misalkan. Pidato, surat resmi, karya ilmiah, perundang-undangan, dan dokumen hukum. Oke, ya. Berikutnya ini ya. Ada contoh teks paragraf. Ini contohnya berupa huruf kecil semua, tidak ada tanda baca, tidak ada huruf kapitalnya. Nah, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baku atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ini harus diubah. Kira-kira siapa yang bisa membantu untuk menjawabnya? Iya. Siapa namanya? Muhammad Akyasa. Ya, silakan Muhammad Akyasa. Untuk teks paragraf. Sehubungan. Kira-kira apa yang harus diperbaiki di sini? Awal kalimat ini, Pak. Harus kapital. Huruf kapital S, betul. Kemudian Depo Madiun, Pak. Depo Madiun. Kenapa Depo Madiun? Karena kalau nama daerah itu harus kapital, kemudian depo kan kayak lokasi gitu. Atau tempat. Oke, bagus. Oke, baik. Terima kasih ya, Kiasa. Tepuk tangan dong. Nah, itu. Ya. Kita lanjut. Nih. Kemudian
Fungsi bahasa baku ya. Secara fungsi adalah sebagai bahasa pemersatu. Kemudian pemberi khas ya, identitas. Menjadi pembeda antara bahasa lain. Nah, kemudian fungsi pembawa kewibawaan. Penggunaan bahasa Indonesia menunjukkan tingkat pendidikan dan status sosial penuturnya. Kemampuan berbahasa baku dengan baik dianggap mencerminkan kualitas intelektual. Kemudian bahasa baku sebagai kerangka acuan norma, di mana bahasa baku menjadi patokan tolak ukur benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang itu. Dalam dunia pendidikan, seperti penulisan karya ilmiah, laporan ilmiah, laporan kegiatan, surat resmi, itu menggunakan bahasa baku. Ya. Dalam hal ini, ada bahasa baku dan bahasa non baku. Tentunya memiliki perbedaan. Ya. Perbedaannya apa? Kira-kira? Dari aspek situasi pemakaian. Bahasa baku digunakan pada situasi yang formal. Kalau non baku berarti non formal. Non formal itu seperti apa kira-kira? Percakapan sehari-hari dengan teman kita yang sudah akrab ya, sehingga kita bisa kalau kita menggunakan bahasa baku kira-kira suasananya bagaimana? Kaku gitu ya. Jadi kaku. Jadi harus kita sesuaikan dengan kondisinya. Kemudian aspek media, ada tulisan resmi, pidato, surat dinas, dan karya ilmiah. Nah, dan yang non baku bisa menggunakan ketika digunakan pada media sosial. Kira-kira kalau kalian kirim pesan kepada teman kalian, teman dekat ya, perlu nggak menggunakan bahasa baku? Tidak. Alasannya kenapa? Biar tidak kaku gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan. Jangan kondisi non formal terus kita buat formal, jadinya nanti lucu ya, agak kaku lah. Nah, kemudian secara kaidah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dan yang non baku adalah fleksibel dan sering menyimpang dari kaidah-kaidah. Seperti penghilangan tanda baca ya, itu dihilangkan. Kemudian ada kosakata sesuai dengan KBBI ya. Kalau dalam KBBI itu biasanya mesti isinya bahasa baku semua. Kalau ada non baku itu sebagai referensi saja. Kemudian kata serapan ya, tidak baku atau singkatan atau slang ya. Misalkan contoh pakai, harusnya kan pakai menjadi pakai. Kemudian dapat ya, bukan dapat tapi dapat. Nah, kemudian struktur kalimat lengkap ya, seperti yang barusan saya sampaikan bahwa harus memiliki subjek, predikat, dan objek serta keterangan. Oke. Kemudian sering dipersingkat kalau bahasa-bahasa non baku ya, seperti BTW. Gitu. Jadi kemudian sudah itu singkat dah gitu. Nah, ada pengaruh netral ya, tidak terikat dialek daerah, ini yang bahasa baku. Kalau yang non baku biasanya masih terikat dengan bahasa daerah. Ada pertanyaan dari sini? Tidak ada? Belum. Oke, saya lanjut. Siapa yang bisa membantu menjawabnya ini? Kira-kira? Analisislah dan carilah kata-kata baku dan non baku dari penggalan jurnal ilmiah di atas ini. Siapa yang bisa ini? Ya, oh ya, silakan, Nevianti. Ini kurangnya adalah huruf H. Kurang H, oke. Typo ya berarti ya. Ya baik, terima kasih ya. Ada lagi kira-kira yang ingin bantu menjawabnya? Ya silakan, sini, maju sini. Mungkin bagian menjadi mendorong dan sekaligus sebagai penggerak. Ya, kenapa? Seharusnya kata menjadi di sini tidak diperlukan karena kalimat sudah panjang dan rancu. Oke, tidak efektif ya kalimatnya. Oke, terima kasih ya.
Baik, untuk analisis ini ya, kata-kata baku dalam sebuah penggalan jurnal ini sudah lumayan bagus ya, kalian bisa menganalisis. Lah nanti saya harapkan ketika kalian membuat karya ilmiah ya, hal seperti itu seminimal mungkin bisa dihindari ya, karena kita sudah tahu konsepnya bagaimana penggunaan kata baku, kemudian unsur-unsurnya apa saja yang terdapat dalam kata baku itu. Nah, kita sudah tahu. Ini ya, contoh perbandingannya, teknisi sarana melaksanakan pemeriksaan. Ini sudah jelas baku ya, karena apa? Di sini menggunakan awalan akhiran yang jelas ya. Berkala terhadap sistem pengereman dan roda kereta api guna memastikan kelayakan operasional keselamatan penumpang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teknisi lagi ngecek. Nah, ini sudah lagi ini apakah termasuk bahasa Indonesia baku? Tidak. Kemudian ngecek. Bukan ya, harusnya memeriksa atau mengecek. Ya, gitu. Itu yang bakunya. Kemudian ada lagi biar kereta aman dipakai. Nah, dipakai ini. Dipakai ya, dipakai. Enggak, apakah ada? Tidak ada. Harusnya apa? Tidak. Bikin. Membuat ya. Masalah pas. Nah, pas ini apa ini? Ya, ketika biasanya pengaruh dari bahasa Jawa ya, bahasa daerah. Biasanya seperti itu. Ini kesalahan penggunaan bahasa baku ya. Dalam bahasa Indonesia itu ada interferensi ya, bahasa daerah dan interferensi bahasa asing. Dan ini sudah menjadi hal yang lazim dalam penggunaan bahasa itu. Mesti ada kesalahannya. Makanya dalam bahasa itu tidak ada yang sempurna itu karena yaitu bahasa itu kan kodratnya manusia dalam berkomunikasi, berbicara. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda sehingga secara tidak sadar itu bahasa ibu atau bahasa daerah yang kita miliki itu akan terbawa ketika digunakan pada situasi-situasi yang formal atau baku. Oke, sekarang kita ada komunikasi antar pusat kendali operasi KA. Nah, silakan didengarkan dan nanti dianalisis ya, seperti apa. Jangan dulu diotek-otek dulu. Kade dulu goyang. Kade bicara contoh karena tidak punya dapur gede banget. Saya mah nurut, OPK ya nama nurut. Atau ke di kawin nurut atau titiknya. Mau mereka dikawin mah. Anu kawinna urang itu maksudna ngarana didinya meureun. Aduh, jadi carekan kumaha. Oke. Nah, bagaimana menurut kalian dari sekilas komunikasi antara pusat pengendali kereta api tadi? Kira apa? Bahasanya tidak baku. Karena kenapa tidak baku? Bahasa sehari-hari. Kemudian apa lagi? Terpengaruh oleh bahasa gaul, bahasa daerah ya. Masa ada oprek-oprek? Apa itu oprek-oprek? Kan tidak ada istilah itu kan dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada KRD goyang dulu. Nah, mana ada kereta digoyang kan? Itu adalah sebuah istilah teknis. Apakah itu salah? Tidak ya. Kenapa kok tidak salah? Karena memang demi tujuan apa tadi? Yang awal tadi? Apa? Kemudahan dalam berkomunikasi supaya
Tujuan apa tadi? Yang kamu sampaikan tadi apa, Yusuf? Di awal? Tujuan adalah demi kelancaran dan keselamatan perjalanan KA. Ya, jadi kita nggak boleh menyalahkan, oh bahasa ini salah. Nggak boleh seperti itu, nggak ada ya. Kalau situasi formal, dalam situasi pidato resmi, ya mungkin bisa disalahkan. Tetapi kalau dalam kondisi yang menjadi sebuah bahasa komunitas mereka, yang penting antara pembicara dan pendengar itu sama-sama memahami, ya sudah habis perkara kan gitu. Tujuan keselamatan berkereta apian, perjalanannya itu aman, lancar dan selamat. Itu tujuannya. Ya, ada pertanyaan dari sini? Silahkan, saya berikan waktu. Tidak ada? Belum. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk pada kuis ya. Pada kuis. Ya, baik, jumlah sudah 24 peserta, maka kita mulai ya. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Oke. Kita lihat dulu ya jawaban skornya. Kita lihat. Oh, ternyata hasilnya seperti ini ya. Tertinggi adalah, hampir rata-rata sama-sama. Muhammad Aksya, mana Muhammad Aksya? Ya, terima kasih. Dan Muhammad Rasyik ya. Oke. Jadi setelah kita tadi mengisi kuis ya, kita lihat hasilnya bersama-sama. Nah, kemudian sekarang Bapak ingin memberikan tugas individu terkait dengan pembuatan standar operasional prosedur untuk peralatan sarana perkereta apian dan standar komunikasi pengoperasian perjalanan KA. Ya, jadi nanti tugasnya adalah masing-masing orang mencari dan mendata istilah-istilah asing atau istilah teknis atau bisa disebut dengan jargon yang sering digunakan pada pekerjaan perawatan, pemeriksaan dan pengoperasian sarana perkereta apian pada jurnal ilmiah. Tuh, jadi kalian bisa mencari di jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian nanti dicari padanan kata bakunya ya di dalam jurnal tersebut. Nah, kemudian nanti silakan untuk didata dan di list ya. Kemudian nanti kita akan jadikan sebuah standar untuk operasional prosedur pada peralatan sarana kereta api dan standar komunikasi pada pengoperasian perjalanan KA. Ada pertanyaan dari sini? Cukup ya? Oke. Sebelumnya saya sangat terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian semua dalam mata kuliah Bahasa Indonesia pada sore hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya.